Macam dan sumber pencemaran. Volume limbah atau pencemar sebagai produk yang tidak dikehendaki menentukan beban yang dipikul oleh lingkungan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh beban tergantung pada kemampuan lingkungan untuk mengasimilasinya. Apabila beban limbah buangan melebihi daya serap lingkungan, maka limbah tersebut akan tertumpuk dalam tubuh lingkungan. Macam pencemar. Limbah tak terserap stok polutan adalah limbah yang susah dicerna secara biologis seperti botol kaca, logam berat, timbal, bahan berbahaya beracun B3 yang seringkali kemudian menumpuk di sekitar sumber limbah tersebut. Limbah terserap fon polutan adalah selama tingkat buangan limbahnya tidak melebihi daya tampung atau daya serap lingkungan, maka limbah tersebut tidak akan menumpuk atau terakumulasi dalam tubuh lingkungan. Sebagai contoh adalah limbah organik yang dibuang masuk ke dalam aliran sungai yang kaya akan oksigen, sehingga oleh bakteri yang ada, limbah diubah menjadi bahan anorganik. Efisiensi pengendalian limbah. Limbah atau pencemar adalah sisa dari kegiatan produksi maupun konsumsi. Limbah ini mau tidak mau harus dikembalikan ke dalam lingkungan alami. Alokasi ilmiah yang efisien akan ditentukan oleh macam dan sifat limbah yang bersangkutan. Limbah yang sulit diserap stok polutan. Volume limbah jenis ini sangat tergantung pada tingkat akumulasi limbah tersebut di dalam lingkungan, dan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya akan bertambah sejalan dengan meningkatnya volume limbah tersebut di dalam lingkungan. Yang dimaksud dengan alokasi atau volume limbah yang efisien adalah alokasi yang dapat memaksimumkan nilai sekarang dari manfaat sosial bersih yang ditimbulkannya. Limbah yang mudah terserap lingkungan, fon polutan. Apabila limbah yang dapat terserap oleh lingkungan itu melebihi daya tampung lingkungan, maka limbah tersebut akan terakumulasi dan akan bersifat seperti limbah yang sulit terserap ke dalam lingkungan. Macam biaya penanggulangan pencemaran menjadi biaya kerusakan akibat pencemaran dan biaya pengendalian atau pencegahan timbulnya pencemaran. Pencemaran pada sumber daya air. Sumber pencemaran air tanah. Pencemaran pada air tanah terjadi apabila ada bahan pencemar yang memasuki daerah titik jenuh sumber daya air tanah. Sumber pencemaran air permukaan. Pencemaran pada sungai dan danau dan pencemaran pada air. Sifat pencemar pada air. Dalam hubungan dengan sifat pencemar pada air, pencemar atau limbah dapat dibedakan menjadi limbah yang dengan mudah dapat diasimilasi oleh alam atau lingkungan dan limbah yang sulit diasimilasi oleh alam. Bahan berbahaya beracun B3. Sebagian besar pencemar yang beracun adalah pencemar yang sulit diasimilasi oleh lingkungan. Jenis pencemar ini biasanya berupa bahan-bahan kimia yang tidak mudah terserap atau terurai dalam air yang dicemarinya. Tujuan pengendalian atau perlindungan lingkungan dari limbah beracun dan berbahaya ini adalah untuk melindungi kesehatan manusia. Pencemaran udara. Udara yang bersih adalah idaman semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, tetapi memelihara agar udara selalu bersih merupakan tugas yang tidak mudah. Pencemaran udara yang biasa pada umumnya ditemui hampir di semua bagian negara dan tidak akan berbahaya jika konsentrasinya tidak terlalu tinggi. Pencemaran sumber daya tanah. Tanah atau bumi merupakan tempat kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila tingkat pencemaran sangat tinggi di muka bumi. Banyak limbah padat yang dibuang ke tanah atau areal yang tidak digunakan untuk penggunaan tertentu, khususnya pada kegiatan-kegiatan pertambangan dan penggalian serta kegiatan industri.